Selamat pagi saudara, apa kabar? Senang sekali rasanya kita kembali hadir dalam perbincangan yang pastinya mendatangkan narasumber yang informatif dalam program Sapa Riau. Dan pada talkshow hari ini kita akan membahas topik yang cocok untuk akhir tahun tentunya, dengan judul Refleksi Akhir Tahun Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Yang tentunya rumah sakit ini sudah memberikan kita pelayanan yang sangat baik dalam kesehatan di Kota Pekanbaru. Dan kita akan mengulik lebih dalam apa saja pencapaian dan tantangan yang sudah dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Dan katanya di tahun 2025 akan ada gebrakan baru dan evaluasi baru yang menjadi perhatian oleh Komisi 9 DPR RI bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan. Untuk itu kita bisa sapa terlebih dahulu, sudah hadir narasumber kita Ibu Wan Fajriatul Mamnuah selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Selamat datang di Studio 2 Kompas TV Biro Rio. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Rizky. Makasih ya sudah diundang di Studio Kompas TV. Sama-sama Ibu, dan tentunya sekarang kita sudah beranjak di bulan Desember dan akhir tahun ini. Kita bisa melihat nih Bu, kalau selama 1 tahun ini bagaimana perjalanan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu, di khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad? Baik, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau ini kan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Riau ya Rizky. Kemudian kita adalah rumah sakit pendidikan utama juga. Kemudian kita juga sebagai rumah sakit rujukan dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Dan alhamdulillah kami di bulan Maret 2024 kami ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit kelas A. Jadi sebelumnya kita ini masih kelas B, pendidikan utama, dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kita sudah dinyatakan sebagai rumah sakit kelas A. Jadi dengan rumah sakit kelas A ini nanti rujukannya bukan hanya di 12 kabupaten, tapi nanti provinsi tetangga ataupun dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia bisa menjadi rumah sakit rujukan juga RSUD Arifin Ahmad gitu. Wow, luar biasa sekali ya Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad yang dulunya kelas B dan sekarang menjadi kelas A. Yes, betul. Dan itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Ya, Tapi kalau boleh tahu, karena memang persiapannya juga cukup banyak ya Rizky, karena banyak item-item penilaian indikator yang harus dipenuhi oleh RSUD Arifin Ahmad, dan Kementerian Kesehatan melakukan penilaian dan visitasi langsung ke RSUD Arifin Ahmad. Jadi memang prosesnya kami lakukan dari mulai tahun 2023, dan alhamdulillah di bulan Maret 2024 Kementerian Kesehatan menyatakan kita sebagai rumah sakit kelas A. wow, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu di tahun 2024 selain Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad menjadi perubahan kelas menjadi kelas A, apakah ada pencapaian yang lain yang mungkin perlu diketahui nih oleh warga Provinsi Riau nih Ibu? Baik, ada beberapa sebenarnya penghargaan yang kami dapat ya di RSUD Arifin Ahmad. Pertama, kemarin kita mendapatkan pelayanan Platinum Award ya dari Angel, itu sebagai pelayanan stroke ya. Dengan tipe premium gitu kan. Nah, alhamdulillah memang RSUD Arifin Ahmad ini ada beberapa layanan unggulan yang kami miliki. Selain jantung, kemudian kanker, kami juga memiliki layanan stroke. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini karena banyak beberapa indikator penilaian untuk pelayanan stroke ini, kita juga sudah melengkapi beberapa SDM. Kami ada beberapa dokter-dokter subspesialis neurointervensi gitu kan, baik itu neurologi dan dokter spesialis bedah saraf ya. Nah ini tim yang melakukan menunjang dalam pelayanan stroke. Alhamdulillah. Kemudian kami juga ditunjang dengan beberapa alat-alat canggih yang memang selama ini dibantu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, kemudian dibantu juga oleh Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau. Jadi alhamdulillah dari sisi SDM, dari sisi peralatan kita sudah sangat mumpuni. Kemudian kita juga sebagai rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, salah satunya di Riau ini sudah mencapai peringkat kelima se-Indonesia, dan alhamdulillah di Provinsi Riau ada 5 OPD yang dilakukan penilaian, dan kita salah satu OPD dengan pelayanan publik yang mendapat nilai terbaik ya se-Indonesia gitu. Itu sih salah satu capaian yang telah kami dapat. Oh, luar biasa sekali di tahun 2024 mendapatkan
banyak sekali pencapaian dan Yes. tentunya menjadi keunggulan dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Ya. Baik Ibu, nah tadi kita udah mendengar tentang pencapaian Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad yang tentunya sudah sangat berhasil dan menjadi keunggulan di tahun 2024. Tentunya kalau misalnya kita lihat pastinya mendapatkan sejarah yang wah luar biasa, persiapan hingga akhirnya di tahun 2024 menjadi keunggulan bagi warga Kota Pekanbaru dan tidak hanya menjadi primadona rumah sakit di Kota Pekanbaru saja tetapi sudah mencakup Provinsi Riau tentunya ya. Kalau boleh tahu Bu, kalau misalnya ini sudah mencakup Provinsi Riau, sudah menjadi kelas A yang dimana rumah sakit ini bisa menjadikan rujukan dari beberapa provinsi lainnya, artinya pasti ada tantangan yang betul. perlu dihadapi. Kalau boleh tahu apa sih tantangan yang pernah dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Ibu? Nah, tantangannya memang kalau kita sudah semakin tinggi levelnya ya, pasti tantangan, rintangan juga pasti akan kami hadapi. Yang paling banyak itu adalah yang setahu kami ya, pasti jumlah pasien akan meningkat, Rizky. Kemudian dengan kondisi gedung ya, RSUD Arifin Ahmad tuh karena sudah berdiri cukup lama, jadi banyak gedung-gedung yang sudah harusnya kita lakukan perbaikan ya, ataupun pembangunan gedung baru. Nah saat ini ya karena jumlah pasien cukup banyak, akhirnya gedung yang ada aja kita manfaatkan. Nah itu yang menjadi kendala kami, sehingga kadang-kadang pasien itu pada saat mendapatkan pelayanan khususnya di rawat jalan ya, itu gedung kami sampai sudah mencapai 30 tahun dan hanya cuma 2 lantai. Kemudian kondisi pasien kita juga setiap pagi itu krodit, karena jumlah pasien kita tuh per hari bisa mencapai 800 sampai 1000 pasien per hari yang kami layani, khusus pasien rawat jalan gitu kan. Dan kondisi gedung juga sudah tidak mumpuni, ini yang membuat kadang-kadang saya melihat pasien nggak nyaman, akhirnya duduk berdempet-dempetan, kemudian kondisi gedungnya tidak ada pendingin, kami menggunakan kipas angin gitu seadanya. Ini yang menjadi tantangan kami. Harapan kami besarnya bahwa pemerintah daerah bisa ada perhatian lah untuk RSUD Arifin Ahmad. Dan kemarin alhamdulillah Komisi 9 ya DPR RI mengunjungi RSUD Arifin Ahmad didampingi oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, melihat sejauh mana pelayanan RSUD untuk masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Langsung kami bawa Rizky ke gedung rawat jalan, kami melihat ini kondisi gedung kami. Harapan kami ada perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah ini harapan kami agar ada perhatian lah, karena memang kreditnya kondisi gedung kami. Kemudian yang kami butuhkan saat ini apa? Paling banyak rujukan itu adalah untuk intensive care. Pastilah keluhan masyarakat yang kami terima, bukan hanya masyarakat tapi juga dari pimpinan ataupun dari anggota DPR gitu, selalu dianggap RSUD Arifin Ahmad ini selalu penuh untuk intensive care ICU, baik itu ICU dewasa, ICU anak-anak dan bayi gitu kan. Karena memang kapasitas untuk intensive care kita sebenarnya sudah sesuai dengan standar dan aturan yang ada, tapi melihat kondisi pasien yang sangat membutuhkan juga cukup banyak gitu kan, sehingga perlu adanya penambahan ruangan intensive care. Nah ini yang menjadi tantangan kami ke depannya, bagaimana kebutuhan masyarakat ini bisa kami penuhi, Rizky, karena memang rata-rata pasien di RSUD Arifin Ahmad itu sudah 99% pasien kita pasien BPJS. Jadi terbayangkan kondisinya pasien BPJS dan hampir 70% itu adalah pasien kelas 3. Kita tahu pasien kelas 3 itu dengan kondisi perekonomian yang cukup rendah gitu kan, dan kondisi pasien juga rata-rata yang dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad juga dalam kondisi berat gitu kan. Dan memang itulah yang menjadi tantangan rumah sakit, semakin banyak pasien gitu kan, kemudian kebutuhan pelayanan juga harus kita penuhi gitu kan, agar pasien pada saat mendapatkan pelayanan di RSUD Arifin Ahmad juga merasa nyaman, merasa terlayani dengan baik oleh staf kami. Itu harapan kami. Jadi memang tantangannya cukup berat ke depannya. Kami sedang berpikir bagaimana ini bisa melakukan subsidi yang selama ini kami hanya melayani pasien BPJS 99%, itu berdampak sama kekuatan keuangan pelayanan di RSUD Arifin Ahmad. Harapan kami ke depannya punya rencana dan inovasi, Rizky, di tahun 2025 kita akan membuat wing eksekutif.
Jadi baik itu dari pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inapnya. Kita bukan tidak membedakan nantinya ya antara fasilitas pasien BPJS dengan fasilitas wing eksekutif, tapi tujuannya agar kita mendapatkan pasien-pasien yang dengan perekonomian yang bagus, kemudian yang memiliki mungkin jaminan kesehatan yang menggunakan asuransi gitu kan, sehingga bisa membantu. Jadi kita mendapatkan pasien dari pasien-pasien kerjasama dengan asuransi, itu nanti akan membantu pasien-pasien kita yang memang selama ini pasien BPJS. Akhirnya bisa membantu manajemen rumah sakit bisa melakukan subsidi silang ke pasien-pasien BPJS. Tujuannya itu karena memang selama ini yang kami rasakan dan yang menjadi berat rumah sakit, beban itu akhirnya ke rumah sakit. Jadi antara operasional pasien BPJS dengan pendapatan kami nggak berimbang gitu kan. Nah, akhirnya di tahun 2025 kita mencoba untuk melakukan transformasi bahwa kita harus mengembangkan pelayanan. Jadi kita juga bisa bersaing dengan rumah sakit swasta gitu kan. Karena sebenarnya potensi RSUD Arifin Ahmad cukup banyak. Pertama, kita didukung dan disupport oleh SDM yang sangat baik dari sisi dokter gitu kan. Kita banyak dokter-dokter konsulen yang berada di RSUD Arifin Ahmad. Kemudian dari sisi peralatan, alat-alat kesehatan juga kita banyak dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga itu yang harus kita kembangkan dan kita optimalkan agar pendapatan rumah sakit juga bisa berimbang gitu, tidak menjadi beban, tidak menjadi hutang jadinya kan, sehingga nanti ke depannya rumah sakit tetap survive, jadi bisa bisa bersaing lah dengan rumah sakit swasta. Dan memang salah satu PR di Provinsi Riau ini kan banyak masyarakat Riau yang berobat ke Malaka ya kan ya, ke Malaysia. Itu juga menjadi peluang juga untuk RSUD Arifin Ahmad agar kedepannya kita harus berbenah nih, seperti apa kita bisa berbenah terkait pelayanan, bagaimana juga membuat pasien juga menjadi nyaman, menjadi menjadi salah satu tujuan utama lah pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan itu. RSUD Arifin Ahmad adalah pilihan untuk masyarakat di Riau khususnya gitu. Wow, luar biasa paparan yang sangat panjang, tetapi kalau misalnya kita lihat tadi sudah meruntutkan sekali bahwa 2024 banyak sekali cerita sedih, senang, bahagia, betul. Ada pencapaian, ada tantangan, dan tentunya ini menjadi sebuah evaluasi yang nantinya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Betul. Dan kita tahan dulu Ibu, karena kita masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa tentunya. Dan saudara, perbincangan ini tentunya akan lebih menarik lagi, tapi jangan beranjak dulu saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi bersama Ibu Wan. Tetap bersama kami.